Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Ferdijaya dari kelas mata kuliah Basis Data B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kedua, yang mana di sini mengisi data dari tabel yang sudah dibuat, yaitu tugas yang dibuat pada tugas 1. Dan yang pertama kali saya lakukan adalah memasukkan atau menginsert minimal 10 data pada sebuah tabel. Yang pertama adalah tabel pelanggan. Nah, di sini dapat dilihat untuk melakukan insert pada tabel pelanggan menggunakan sintak, yaitu insert into pelanggan values, yang mana di dalam datanya itu dia harus sama dengan tipe data yang digunakan. Di sini seperti ini. Dengan contohnya itu 400 ini sebagai ID pelanggan, sans ini sebagai nama pelanggan, bait ini sebagai alamat, nelayan sebagai pekerjaan, dan ini merupakan nomor HP, dan 100 ini merupakan ID karyawan, dan juga 200 ini merupakan kode menu. Nah, di sini pada saat kita melakukan insert, itu datanya sudah langsung akan masuk. Nah, cara melihat datanya itu seperti ini. Prosesnya atau sintaknya itu select bintang from pelanggan. Nah, setelah kita menggunakan sintak seperti itu, maka isi data dari tabel yang telah kita buat itu akan muncul. Nah, begitu juga dengan tabel menu dan tabel-tabel seterusnya. Nah, di sini karena pada sebagian tabel itu memiliki relasi atau bisa dibilang memiliki foreign key. Nah, jadi cara kita untuk memasukkannya itu yaitu memasukkan dulu tabel yang tidak memiliki foreign key, atau bisa dibilang tabel yang dimana memang kolom tersebut itu berasal, jadi tidak mengambil foreign key dari tabel yang lain supaya data yang dimaksudkan itu bisa masuk. Nah, setelah memasukkan insert pada semua tabel, nah di sini selanjutnya itu merupakan penggunaan statement where. Nah, yang selanjutnya adalah cara mengedit data yang telah dimasukkan. Yang di sini menggunakan sintak update, nama tabel yaitu harga, set yaitu setelah itu kolom apa yang akan diubah, dan penggunaan where. Where ini sangat perlu supaya dia menentukan pada kolom yang mana yang akan diubah. Nah, jadi kalau tidak ada where ini, maka semua kolom yang ada pada tabel tersebut maka dia akan terubah. Nah, setelah diubah maka jadi seperti ini, yang awalnya di 40.000 menjadi 35.000. Yang selanjutnya proses penghapusan data dapat menggunakan sintak delete from harga, sama juga where ini sebagai penunjuk kemana data tersebut akan dihapus, atau data yang mana yang akan dihapus, yaitu pada tabel harga pada kolom harga 35.000. Nah, di sini hasilnya sudah hilang. Yang selanjutnya penggunaan query select atau penggunaan query select untuk menunjukkan kolom-kolom tertentu. Di sini saya menggunakan sintak select ID pelanggan dan kode menu from pelanggan. Nah, di sini kalau misalnya dimasukkan ID pelanggan dan juga kode menu, maka pada kolom ini sajalah proses select akan memunculkan data. Yang kedua, penggunaan query select where. Nah, di sini dalam penggunaan where ini dapat menggunakan sintak select bintang from pelanggan where ID pelanggan lebih dari 406. Nah, di sini dia akan menampilkan data yang lebih dari ID pelanggan dengan 406. Jadi
dengan ID pelanggan 406 ini yaitu 407 sampai dengan 409 sampai datanya tadi, data terakhir. Yang selanjutnya select bintang from pelanggan where ID karyawan sama dengan 108. Maka di sini data yang akan ditampilkan adalah dengan kolom ID karyawan dengan data 108 saja. Ya, seperti ini. Yang selanjutnya untuk menampilkan kolom yaitu seperti ini. Select nama pelanggan yaitu kolom nama pelanggan dari tabel pelanggan. Nah, jadi di sini yang akan ditampilkan adalah kolom nama pelanggan saja. Dengan kolom-kolom yang lain itu tidak ditampilkan. Yang ketiga, penggunaan query select atau operator AND dan OR. Ini pada operator AND ini itu dia apabila dua-duanya benar, maka data akan ditampilkan. Nah, dapat dilihat sintaknya seperti ini. Select bintang from pelanggan where yaitu alamatnya cadik dan pekerjaannya kuli. Nah, kalau misalnya salah satu saja benar menggunakan operator AND ini, maka data tidak akan muncul. Nah, kemudian penggunaan operator OR dalam menampilkan data. Nah, di sini dapat menggunakan sintaks select bintang from pelanggan where alamat cadik dan juga pekerjaan pedagang. Nah, jadi di sini kalau misalnya antara salah satu ini saja pada suatu tabel itu ada, maka kolom dengan deskripsi seperti ini, maka semuanya yang sama seperti ini, salah satunya saja maka dia akan dimunculkan. Nah, ini seperti ini. Alamatnya cadik, ini cadik, dan juga pekerjaan pedagang, ya ini di tabel pedagang di tabel pelanggan ini yang pekerjaannya sebagai pedagang ada 2 orang, maka data yang keluar itu 2 orang. Yang keempat, penggunaan query select atau operator Bedouin. Nah, di sini operator Bedouin ini menampilkan data dalam bentuk range atau jarak jangkauan. Dapat menggunakan sintaks select bintang from pelanggan where ID pelanggan Bedouin 402 N 406 yaitu menampilkan data dari 402 dan 406. Dan kemudian not Bedouin. Nah, di sini dapat dilihat sintaknya itu select bintang from pelanggan where ID pelanggan not Bedouin yaitu tidak menampilkan data. Not Bedouin tidak menampilkan data dari 402 dan 406 sampai 406. Nah, maka data yang keluar adalah data yang tidak termasuk dalam sintak tersebut. Yang kelima, penggunaan query select atau operator like. Nah, operator like ini itu ada 2, yaitu dengan slash atau persen. Nah, kalau dengan slash dapat dilihat pada sintak tersebut, select bintang from pelanggan where nama pelanggan like. Like itu dengan nama pelanggan pada huruf awalan S, slash dan huruf akhir S. Maka data yang keluar adalah sans. Kalau misalnya data atau sintak tersebut tidak ada, maka data tidak akan keluar. Penampilannya tidak akan keluar, maka dia jadi error. Yang kedua adalah like dengan persen. Nah, di sini kalau select like dengan persen itu apabila kita menggunakan sintak tersebut select bintang from pelanggan where nama pelanggan like S persen. Jadi apapun dengan nama pelanggan yang angka awalnya S itu akan mengeluarkan datanya, yaitu dengan nama pelanggan yang huruf awalannya S itu ada San, Sanji, Sisin, dan Sultan. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.